Selamat datang di modul sumber informasi untuk underwriting. Saya harap melalui modul ini Anda akan dapat melakukan hal-hal berikut. Dalam asuransi, pihak penanggung mendapat informasi mengenai calon pihak tertanggung dari beberapa sumber. Salah satunya adalah formulir aplikasi yang diisi oleh calon nasabah. Formulir aplikasi ini memberikan banyak sekali informasi. Apa sajakah itu? Mari kita akan mempelajarinya lebih lanjut di halaman berikutnya. Klik kedua bagian formulir aplikasi untuk penjelasan lebih lanjut. Bagian 1 formulir aplikasi asuransi. Bagian 2 formulir aplikasi asuransi. Seperti yang kita pelajari, formulir aplikasi ternyata juga membutuhkan keterangan. Sekarang, mari kita lihat masalah tes fisik. Klik setiap istilah untuk penjelasan lebih lanjut. Tinggi dan berat badan, uji coba laboratorium, laporan agen, menjalani pemeriksaan fisik, perusahaan pemeriksa. Sekarang, mari kita lihat beberapa metode pengklasifikasian. Proses memulai seleksi dan klasifikasi tergantung dari informasi yang disediakan oleh beberapa sumber. Beberapa hal penting dalam proses penyeleksian dan pengklasifikasian yaitu mengukur secara akurat sejauh mana dampak dari setiap faktor yang mempengaruhi risiko. Mengukur dampak faktor-faktor interrelasi termasuk faktor yang menimbulkan konflik. Perusahaan asuransi jiwa biasanya menggunakan dua metode untuk menghasilkan keputusan. Mari kita pelajari lebih lanjut kedua metode tersebut. Ada dua metode yang digunakan perusahaan asuransi untuk memutuskan apakah calon nasabah atau prospek layak untuk disetujui proposal polisnya. Klik setiap metode untuk penjelasan lebih lanjut. Metode 1,
Metode 2. Pada akhir proses underwriting akan diketahui apakah calon nasabah atau prospek dikategorikan dalam kelompok preferred, standard, substandard, atau uninsurable. Klik pada setiap istilah untuk penjelasan lebih lanjut. Preferred, standard, substandard, uninsurable. Penghentian pertanggungan harus dilakukan secara tertulis, baik atas kehendak penanggung maupun tertanggung. Dalam hal terjadi penghentian pertanggungan pada polis asuransi jiwa yang tidak memiliki unsur tabungan, maka besar pengembalian premi sekurang-kurangnya sebesar jumlah yang dihitung secara proporsional berdasarkan sisa jangka waktu pertanggungan setelah dikurangi bagian premi yang telah dibayarkan kepada perusahaan pialang asuransi dan atau komisi agen. Dalam hal terjadi penghentian pertanggungan pada polis asuransi jiwa yang memiliki unsur tabungan, perusahaan asuransi harus membayar paling sedikit sejumlah nilai tunai pada saat penghentian tersebut. Dalam modul ini, Anda telah mempelajari hal-hal berikut.